Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Apoteker Inyoman Gede Tri Sutrisna, apoteker yang mengabdikan diri di pemerintah Provinsi Bali pada Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara. Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara merupakan rumah sakit tipe B yang telah terakreditasi paripurna milik pemerintah Provinsi Bali yang memiliki peran sebagai rumah sakit rujukan. Akreditasi paripurna tersebut merupakan pengakuan pihak eksternal terhadap kualitas pelayanan di RSUD Bali Mandara. Hasil dan prestasi yang sudah paripurna ini harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan. Dampak pandemi COVID-19 turut dirasakan dalam sektor pelayanan kesehatan seperti konsistensi dalam mempertahankan mutu. Hal tersebut mendorong Apoteker Inyoman Gede Tri Sutrisna menciptakan inovasi serta meningkatkan konsistensi untuk menjaga pelayanan paripurna dengan penerapan inovasi dan digitalisasi sebagai apoteker penggerak transformasi kesehatan yang bangga melayani bangsa. Seirama dengan program Kemenkes, transformasi kesehatan pilar kedua tentang transformasi layanan rujukan. Apoteker Inyoman Gede Tri Sutrisna sejak 3 tahun terakhir memiliki pengalaman sebagai staf satelit farmasi sentral yang melayani pasien rawat jalan dan rawat inap, penanggung jawab farmasi klinis, dan sekarang sebagai penanggung jawab satelit farmasi instalasi gawat darurat. Melalui inovasi yang disebut dengan nama Cakra Jenana, yaitu cepat, aman, komunikatif, ramah, dan akuntabel menjaga pelayanan paripurna. Cakra berasal dari bahasa Sanskerta, dipahami sebagai pusat energi metafisik dan biofisi dalam tubuh manusia, serta jenana dalam lontar Werspati Tattwa adalah perbuatan baik. Cepat. Kecepatan dalam pelayanan obat resep baik racikan dan non-racikan sudah diatur dalam standar pelayanan minimal dan standar prosedur operasional. Waktu tunggu pelayanan resep non-racik standarnya kurang atau sama dengan 30 menit, dan pelayanan resep obat racik yaitu kurang atau sama dengan 60 menit. Inovasi yang dilaksanakan adalah terkait penataan dan penyimpanan obat. Penyimpanan obat menjadi sangat penting dalam penentuan waktu tunggu pelayanan. Persentase capaian waktu tunggu pelayanan resep obat racik dan pelayanan resep obat non-racik yaitu 100%. Aman. Keamanan dan keselamatan pasien menjadi poin utama. Oleh sebab itu, tidak boleh terjadinya kesalahan pada pemberian obat. Banyaknya rupa, jenis, dan dosis obat yang hampir mirip menyebabkan timbulnya kesalahan penyiapan obat. Inovasi aman adalah memberikan label LASA, look alike, sound alike, dan melakukan verifikasi orang yang berbeda pada resep sebelum diserahkan kepada pasien. Hal ini dapat mengurangi terjadinya insiden kesalahan penyiapan maupun pemberian obat kepada pasien. Komunikatif. Komunikasi yang baik dan efektif sangat mempengaruhi keberhasilan terapi. Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit yang menjadi program prioritas dari Kementerian Kesehatan. Pada saat penyerahan obat, terutama pengguna pen insulin yang baru, akan mengalami kesusahan dalam penggunaannya. Untuk mengurangi kesalahan penggunaan tersebut, maka dibuatkan media untuk konseling menggunakan brosur dan video. Ramah. Keramah tamahan adalah adat dan budaya warisan nenek moyang. Penyerahan obat ke pasien harus dilakukan dengan sikap yang ramah. Inovasi ramah dengan mengubah SPO penyerahan obat ke pasien. Indikator untuk menilai keramahan adalah kepuasan pasien. Akuntabel. Bentuk akuntabilitas pelayanan sudah tercermin dengan tidak pernah terlambatnya laporan pelayanan kefarmasian yang dilakukan tiap bulan. Dengan inovasi digitalisasi laporan, selain berguna sebagai arsip, kapanpun, siapapun, dan dimanapun dapat mudah untuk diakses. Apoteker Inyoman Gede Tri Sutrisna juga diikutsertakan sebagai anggota tim akreditasi pada Pokja PKPO, pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat. Beliau juga ditunjuk sebagai ketua subkomite kredensial pada Komite Tenaga Kesehatan lain. Penghargaan yang pernah diterimanya adalah Prestasi Istimewa Peringkat 1, Pelatihan Dasar CPNS Golongan 3, tahun 2019. Apoteker Inyoman Gede Tri Sutrisna juga berperan aktif sebagai pengurus daerah Ikatan Apoteker Indonesia Bali sebagai Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat dan Tanggap Bencana Daerah. Sebagai anggota masyarakat, beliau juga berperan aktif dalam kegiatan bermasyarakat di lingkungan tempat tinggal. Aktif di organisasi profesi dan kegiatan kemasyarakatan adalah suatu kebanggaan bagi beliau.